Suara Pertuni Kabupaten Banyumas mempersembahkan sandiwara radio tunanetra yang berjudul Raja Terakhir. Naskah, teknik montase dan sutradara Ardinal Purbo. Sandiwara ini didukung oleh para pelaku. Dwi Kurniasih sebagai Ajna, Asturi sebagai Wasti, Weni sebagai Gangga, Novianto sebagai Jamanta, Agung Maradona sebagai Raka, Bowo sebagai Vinjai, Sahirin sebagai Laksa, dan pembawa cerita S. Maulana. Selamat mendengarkan. Oh, baguslah kalian sudah datang semua. Ada pendekar selendang biru dari utara. Ada pendekar bunga merah dari timur. Ada pendekar naga laut dari barat. Sayang, pendekar ombak api dari selatan sudah tiada ya. Dan tidak ada penggantinya. Kenapa kau memanggil kita bertiga ke sini? Lalu jelaskan siapa kau. Baiklah, karena kalian semua sudah datang, sudah sepantasnya lah aku akan menceritakan siapa diriku yang sebenarnya dan apa alasanku mengundang kalian semua. Ya, aku Vinjai, mantan panglima perang dari kerajaan Tanduk Kijang yang melarikan diri. Kenapa aku melarikan diri? Karena sekarang Raja Jamanta dari kerajaan Tanduk Kijang itu sudah berubah menjadi raja yang jahat dan sadis. Seluruh rakyat dipaksa bekerja terus-menerus tanpa henti, pajak dinaikkan setinggi-tingginya, dan para penerus keturunannya dihabisi untuk membuatnya menjadi raja abadi. Gila tuh raja, rupanya otaknya sudah sinting. Untuk itulah aku mengundang kalian bertiga ke sini untuk meminta bantuan, karena hanya kalianlah yang sanggup mengatasi ini, para pendekar-pendekar pembela kebenaran. Ya, sepertinya kau melakukan hal yang tepat, Panglima Vinjai. Sudahlah, jangan panggil aku dengan jabatan itu. Sekarang aku adalah rakyat biasa. Baiklah, kalau begitu cepat kita ke sana, lalu kita beri pelajaran raja itu. Hiya! Tunggu dulu, jangan gunakan ilmu meringankan tubuh diri dulu. Aku sedang terluka parah dan tenaga dalamku sedang kacau. Lalu, kami harus bagaimana? Ya, mungkin kita bisa berjalan kaki dulu seharian. Nanti di sana ketika kita menemukan desa terdekat, aku akan membelikan kuda untuk kita berempat. Bagaimana? Ya, begitu tak masalah, walaupun cukup lama. Lebih baik begitu daripada aku harus menggendongmu. Baiklah, kalau begitu cepat kita pergi ke sana dan beri pelajaran raja itu. Rasanya membosankan berjalan seperti ini.
Sudah terbiasa berkelebat ke sana kemari seperti bayangan. Sekarang, Sabarlah pendekar bunga merah. Jika kalian duluan ke sana tanpa aku, nanti kalian jadi salah sasaran dan permasalahan menjadi tambah rumit. Ini sudah malam. Bagaimana kalau kita berkemah di sini? Aku akan membuatkan bivak untuk kita beristirahat di sini. Bagaimana? Tak usah Vinjay, kita sudah biasa tidur di atas pohon. Lalu kalau hujan bagaimana? Oh, baiklah. Kalian adalah pendekar-pendekar tangguh. Bagaimana jika kubuatkan perapian untuk kita semua? Ide bagus teman, aku akan mencari hewan untuk makan kita bersama. Bagaimana? Sudah cukup hangat? Ya, lumayan lah. Awas! kurang ajar, ada pembokong sialan. Biar aku kejar. Hiya! Kau tidak apa-apa. Untung panah itu hanya mengenai lenganku, pendekar selendang biru. Panggil aku Ajna saja. Sini, biar aku cabut anak panah itu. Siapa tahu beracun. Baiklah, tapi hati-hati. Terima kasih, Ajna. Kau telah mencabut panah itu. Akulah yang harus berterima kasih padamu, Vinjay. Karena kau telah menyelamatkanku. Hampir saja panah itu mengenai tubuhku. Sudahlah, Ajna. Aku tak apa-apa. Sini, biar aku lihat lukanya. Apakah panah itu beracun atau tidak? Kenapa jantungku berdegup kencang seperti ini? Vinjay. Sudah. Kenapa kau menatapku terus, Ajna? Tolong lihat lukaku bagaimana ini. Oh tidak, Vinjay. Aku hanya kasihan saja melihatmu. Biar aku lihat lukamu. Ternyata panah ini tidak beracun, tapi pendarahan ini perlu secepatnya diberhentikan. Terima kasih, Ajna. Kau telah membantuku. Maaf membuat selendangmu jadi sobek gara-gara untuk menutup lukaku. Sudahlah. Aku masih memiliki banyak selendang seperti ini. Yang bisa kutek hanya ular ini. Kamu kenapa, Vinjay? Ada yang mau menyerang kita dan Vijay terkena anak panah. Aku tak bisa menemukannya. Si pembokong itu bergerak cepat sekali. Ya, sudahlah Wasti. Kita perlu lebih hati-hati lagi. Gunakan jurus apimu, Gangga. Baik, Guru. Lihat ini. Jurus ombak api dari selatan. Bagus, Gangga. Akhirnya kau dapat menguasainya. Terima kasih, Guru. Ini semua berkat ajaran Guru. Sehingga aku dapat menguasainya dengan cepat.
akhirnya pendekar ombak api dari selatan memiliki penerusnya. Dan kau, Gangga, terpilih sebagai penerus pendekar ombak api dari selatan yang baru. Ah, rasanya berat sekali menyandang nama pendekar besar itu, Guru. Ya, nama besar itu telah hadir dalam diri Devi karena perjuangan yang selalu membela kebenaran, dan akhirnya ia harus tewas berperang melawan pendekar bunga racun. Akan kubalas kematian Devi, Guru. Namun pada akhirnya pendekar bunga racun tewas juga oleh Devi karena kena pukulan dalam Devi. Hah? Ternyata tak ada satupun yang menang. Iya, itulah kenyataannya. Dan sekarang kau kutugaskan untuk tugas yang lain. Baik, Guru. Tapi apa tugas itu? Akan ada perang besar-besaran oleh karena kesalahpahaman. Itulah wangsit yang aku dapatkan setelah bersemedi kemarin. Lalu aku harus bagaimana, Guru? Bawalah ramuan ini ke kerajaan Kijang Tanduk, dan pesanku yang telah aku tulis dalam daun rontal ini, dan kau boleh membacanya, Gangga. Baik, Guru. Saya akan melaksanakan tugas itu secepatnya. Baiklah, Gangga, berhati-hatilah. Jangan sampai tugas ini gagal, karena kerajaan Tanduk Kijang ada di tanganmu. Baiklah, Guru. Doakan agar saya dapat menyelesaikan tugas itu dengan baik. Lihat itu teman-teman, rakyat sangat kelaparan sehingga busung lapar di mana-mana. Berdebah Raja Jamanta itu. Rakyat disiksa seperti ini. Baiklah, aku akan segera mencari 4 ekor kuda dulu ya. Jangan! Maksudku jangan beli kuda dari mereka. Karena dibayar murah aja mereka pasti mau. Hanya sekedar bisa buat makan. Ya, aku setuju dengan Ajna. Tak mungkin kita membeli kuda dalam kondisi seperti ini. Lagi pula, musuh sudah mengetahui keberadaan kita. Apa jadinya? Kita dikepung ketika kita sedang menggunakan kuda. Lebih baik kita lewat jalan setapak atau hutan saja. Ya sudah, jika itu keputusan bersama, aku ikut saja. Apakah luka dalammu sudah sembuh, Vinjay? Ya, sepertinya jauh lebih baik. Berarti kita bisa menggunakan ilmu meringankan tubuh. Baiklah, akan kucoba. Tapi ilmu meringankan tubuhku tidak sebaik kalian. Tak apa, Vinjay. Kita akan mengimbangimu. Baiklah, ayo kita berangkat sekarang. Hiya, hiya, hiya.
Swasti, ya! Ah! Hampir saja aku terpeleset dan masuk ke jurang. Untung Vinja menolongku. Kenapa jantungku jadi berdebar-debar seperti ini ya? Katakan, siapa kau sebenarnya? Apa yang kau bicarakan, pendekar naga laut dari barat? Ilmu meringankan tubuhmu sangat luar biasa. Kau menggunakan setengahnya saja, tapi kau berubah ketika sedang menolong Wasti. Itu karena aku berusaha untuk menyelamatkan Wasti, sobat. Tak mungkin, aku sudah menghadapi banyak pendekar-pendekar. Ilmu yang kau miliki setara dengan guruku. Tidak mungkin, ilmuku masih di bawah kalian. Ayo katakan terus terang, siapa sebenarnya kau? Sudah. Jangan ribut seperti ini. Yang penting, Wasti sudah selamat. Dan kau, Raka, tidak usah berlebihan curiga seperti itu. Malah justru bagus kalau Vinjay punya ilmu yang lebih tinggi. Tapi awalnya dia pura-pura dan itu sangat mencurigakan bagiku. Heh, kau bagaimana sih? Temanmu hampir jatuh kok malah mencurigai seperti itu. Seharusnya kau berterima kasih. Tahu? Sudahlah, ayo kita teruskan saja perjalanan ini. Ya. Kita sudah sampai di perbatasan. Kita langsung menyerang atau bagaimana? Besok saja Vinjay. Kita pendekar, tak pernah bersembunyi jika ingin menyerang. Kecuali jika tak ingin jatuh korban banyak. Betul, tapi kali ini berbeda. Kita harus menyerang kerajaan Tanduk Kijang itu agar pasukan kerajaan itu melemah dan kerajaan tahu rakyatlah yang berkuasa. Lalu, bagaimana cara kita menyadarkan raja itu? Ya, kita habisi para pasukan kerajaan itu dan kita menggertak raja jahat itu. Tapi apabila belum sadar juga, kita habisi saja semuanya. Menurutku sih kenapa kita tidak langsung menghabisi raja sadis itu? Biarlah nanti penggantinya yang akan memperbaiki semuanya. Tapi katanya dia adalah raja terakhir. Bagaimana jadinya kalau kita habisi, maka habislah keturunan raja itu. Lagi pula kita menghabisi bukan makna sesungguhnya, tapi hanya melumpuhkannya saja. Kenapa sih harus mempertahankan keturunan raja itu? Habisi saja dan semuanya selesai. Hei, tapi kenapa tiba-tiba kau ingin membunuh raja itu? Aneh sekali sikapmu. Tidak, hanya saja aku tidak tahan melihat penderitaan rakyat itu. Ingin sekali aku mengulitinya. Sudah, jangan ribut terus. Kamu ini kenapa, Raka? Dari tadi pagi kelakuanmu aneh. Yang aneh itu Vinjay, bukan aku. Sudahlah, aku mau tidur dulu. Ajna, kenapa kau belum tidur? Tidak, Vinjay. Aku belum mengantuk. Sepertinya kau sedang memikirkan sesuatu. Ayolah ceritakan padaku. Kan sekarang kita berteman. Kau ini. Baiklah, aku mau bertanya padamu, Vinjay. Apakah kau sudah pernah menikah? Loh, kok malah bertanya seperti itu padaku? Ayolah jawab. Katanya kau ingin tahu apa yang sedang aku pikirkan. Aku belum pernah menikah. Baguslah. Tapi apakah kau pernah merasakan jatuh cinta, Vinjay? Jatuh cinta? Ayolah, jujur padaku. Baiklah. Dulu
orang tuaku pernah menjodohkan aku dengan seorang wanita pilihan orang tuaku. Tapi aku tak tahu apakah aku mencintainya atau tidak. Sampai kondisi kerajaan seperti ini dan perjodohan kami tidak pernah dibicarakan lagi. Kau masih belum menjawab pertanyaanku. Apakah kau pernah merasakan jatuh cinta? Mungkin bagi laki-laki ini yang disebut dengan suka. Ya, seperti aku menyukaimu. Aduh, kenapa jantung ini berdebar-debar lagi? Kenapa Ajna? Apakah aku salah jika aku menyukaimu? Kau suka bercanda, Vijay? Tidak Ajna, aku tidak sedang bercanda. Apa yang ingin kau katakan jika aku menyukaimu? Sudahlah, aku sudah mulai mengantuk. Aku mau tidur. Seperti inikah sikap seorang pendekar jika ada seorang lelaki yang mengatakan itu? Atau menurutmu aku tak pantas bagimu? Jangan begitu, Vijay. Aku sulit mengatakannya. Baiklah, kesempatan kita mungkin hanya malam ini, karena besok aku tak tahu apakah aku akan mati di medan peperangan atau lainnya. Aku mencintaimu. Apa? Aku tak mendengarnya, Adna. Sudahlah. Aku mencintaimu. Terima kasih, Ajna. Hei, mau kemana kau? Malah melarikan diri. Sialan. Aku malah keduluan Ajna. Bagaimana ini? Seorang Vijay mampu membuat kita jatuh cinta. Rasanya sakit jika Vijay memilih Ajna daripada aku. Cepat bentuk formasi bintang api dan serang mereka. Rupanya gertakan Vijay tak main-main. Aku harus memimpin sendiri pasukanku tanpa adanya panglima perang. Hiya, rasakan ini. Hiya. Mampuslah kalian semua. Hiya. Aku segera masuk dari sayap kanan. Melindungi aku, Wasi. Iya. Baik Ajna. Tapi kemana Vijay ya? Itu dia. Dia masih bertempur di belakang kita. Hiya. Berdebah kalian beraninya melawan pasukan kerajaan Tanduk Kijang. Kau yang berdebah, Raja Sialan. Rakyat sengsara, kau enak-enakan duduk di sini. Apa katamu enak-enakan? Tentu saja aku sudah bertindak, tapi apalah daya. Bertindak kepalamu peang. Terimalah ini. Jurus bunga merah pemisah raga. Hiya. Wow, hebat juga jurusmu, Raja Jamanta. Tapi kau akan kewalahan menghadapi kami berdua. Iya. Gila kalian, katanya pendekar pembela kebenaran, tapi kalian malah menyerangku. Di mana watak kesatria kalian, Ayo teruskan seranganmu, Ajna. Aku sudah datang. Berdebah. Rupanya raja ini memiliki ilmu setingkat dengan kita. Ayo, tingkatkan serangan. Hiya. Tunggu dulu. Hentikan serangan.
Aku Gangga, murid Guru Laksa yang diutus ke sini. Guru Laksa? Bukankah ia gurunya Devi? Terimalah seranganku ini. Ya. Benar, ternyata dia memiliki jurus ombak api seperti Devi. Baiklah, waktuku tak banyak. Hormat hamba, Baginda. Ya, hormatmu aku terima. Guru Laksa mengutusku ke sini untuk memberikan ramuan ini dan pesan Guru Laksa yang ditulis di daun lontar ini. Mohon Baginda bersedia menerimanya. Baiklah, aku terima. Semua ini adalah kesalahpahaman. Kita semua telah difitnah oleh Vinjai. Apa? Difitnah? Ya, semua ini adalah akal busuknya yang membuat seolah-olah Raja Jamanta itu musuh kita. Teruskan ucapanmu, Gangga. Justru Vinjai lah yang membuat keadaan buruk ini. Vinjai telah meracuni raja sehingga ia tak dapat memiliki keturunan. Dan dia juga yang telah meracuni rakyat sehingga seluruh penduduk mengalami gatal-gatal yang cukup parah. Bahkan seperti busung lapar. Kau jangan bercanda, Gangga. Atau mulutmu aku robek sekarang. Lihat ini. Ini serbuk racun yang terus disebarkan pada mata air yang mengalir ke seluruh pemukiman penduduk, menyebabkan rakyat menjadi menderita seperti ini. Dan bukan raja yang menghabisi keturunannya sendiri. Akan tetapi, raja dibuat tak dapat memiliki keturunan karena racun halus yang diminum setiap harinya tanpa Raja Jamanta menyadari. Sehingga ia menjadi seperti ini, tak dapat memiliki keturunan. Kurang ajar kau bocah tengik. Beraninya kau memfitnahku seperti ini, ha? Berdebah kau, Vinjai. Kau adalah orangku yang terpercaya, tapi kau malah membuat keadaan seperti ini, ha? Itu karena kau raja yang tak becus, kau raja lemah. Hingga kutukan itu membuat kerajaan ini hancur. Jadi kau percaya dengan kutukan itu, tapi kenapa kau yang membuat kutukan itu jadi nyata, ha? Sudahlah. Aku tak suka berdebat. Yang jelas kau adalah raja lemah. Biarlah aku yang akan menggantikanmu dan membuat kerajaan ini menjadi makmur kembali. Berdebah kau, Vinjai. Rupanya kau menipu kami. Awas kau. Ya. Kenapa ini? Kenapa aku? Kalian semua sudah kuracuni dalam perjalanan kemari. Dan sekarang mampuslah kalian. Aku tak bisa mengeluarkan ilmuku dan kepalaku pusing. Lihat Raja Jamanta, pendekar-pendekar pelindungmu malah loyo seperti itu. Sekarang akan kuhabisi kau. Tunggu, masih ada aku yang akan melawanmu. Aku masih mengampunimu, bocah tengik. Sekarang pergilah dari sini, pergi. Tidak semudah itu, Vinjai. Ayo, hadapi aku dulu. Baiklah, kau membuatku menjadi tidak sabaran lagi. Lihat seranganku. Ya. Ombak api dari selatan.
Hormat hamba, Baginda. Baginda. Ya, hormat kalian aku terima. Bagaimana keadaan kalian sekarang? Berkat tabib suruhan Baginda, kami sekarang sudah mulai pulih. Ya, itu sudah kewajibanku dan aku sangat berterima kasih kepadamu, Gangga. Kau telah menyelamatkan kami semua. Itulah tugas hamba, Baginda. Dan masih ada yang harus hamba sampaikan. Ya, aku tahu maksudmu. Dan aku juga telah membaca pesan yang gurumu telah berikan padaku. Tapi aku tak sampai hati mengatakannya. Hamba saja yang menyampaikan. Ya, silakan Baginda. Gangga. Jadi, menurut wangsit yang Guru Laksa terima, bahwasanya nantinya Baginda harus memiliki istri yang memiliki hawa murni, dan itu hanya dimiliki para pendekar seperti kami bertiga. Apa katamu, Gangga? Maksudmu kita? Sudahlah, aku tak bisa memaksa kalian. Aku sangat berterima kasih karena kalian telah menyelamatkanku dan seluruh rakyat. Rasa-rasanya aku tak bisa meminta lebih daripada ini. Baginda adalah junjungan kami semuanya. Hal itu adalah hal yang wajar. Mungkin hal itu sangat mengejutkan bagi mereka dan butuh waktu. Ya, mungkin kau benar pendekar naga laut dari barat. Aku serahkan permasalahan ini pada kalian semua dan aku tak berhak apapun. Jangan begitu, Baginda. Baginda harus tegas karena itu adalah simbol kekuasaan raja. Biarlah urusan itu hamba yang mengurusinya. Baiklah, aku serahkan padamu, Raka. Gila kau, Raka. Kau pikir kami wanita murahan apa? Hingga kami mau dinikahi dalam keadaan raja seperti itu. Justru aku membuat kalian menjadi wanita yang dihormati di negeri ini, tahu? Lalu kau mau apa jika kami menolak perjodohan ini? Ya, kalian tahu sendiri akibatnya. Aku mau menari dengan dayang-dayang itu. Apakah kalian mau menari bersamaku? Dasar pendekar sinting. Siapa yang sinting, Ajena? Itu Baginda, Raka ngomongnya sudah mulai ngelantur. Mungkin terlalu banyak minum arak. Sudahlah, biarkan saja. Oh iya, bolehkah aku mengajak kalian berjalan-jalan sebentar sambil menghirup udara malam yang sejuk ini? Silahkan, Baginda. Kami mengikuti Baginda di belakang. Lihatlah itu, Wasti, Gangga, dan Ajena. Apakah kalian melihatnya? Iya, ada apa? Kenapa para prajurit sibuk sekali membangun tembok itu? Ya, aku dulu membangun kerajaan ini tanpa adanya tembok penghalang agar aku bisa berdekatan dengan rakyatku. Dan juga perbatasan di negeri ini aku bangun tanpa adanya tembok penghalang dengan maksud agar sebagai simbol bahwa aku adalah raja yang cinta damai. Dengan seperti itu membuat Panglima Vinjay sangat bekerja keras dalam mengamankan negeri ini. Ya, dia bekerja dari malam hingga malam tanpa mengenal lelah. Mungkin itu yang membuat Panglima Vinjay memberontak padaku. Untuk itu aku bangun kembali tembok-tembok penghalang agar mempermudah pengamanan. Untuk berdekatan dengan rakyat mungkin tidak harus dengan cara seperti itu. Mungkin dengan cara lainnya, misalnya aku menyamar menjadi rakyat jelata, atau mengutus orang kepercayaanku untuk melihat kondisi rakyatku ke pelosok-pelosok, dan lainnya gitu. Jadi sekarang aku merubah bentuk pendekatanku dengan rakyat. Lalu,
Yang dimaksud dengan kutukan itu bagaimana, Baginda? Ya, dulu raja-raja sebelum ayahku memerintah itu sangat mempercayai dengan adanya ramalan, dan peramal ditempatkan pada posisi yang terhormat. Tapi ketika ayahku menjabat sebagai raja, ayahku tidak mempercayai ramalan dan merubah semuanya. Sehingga para peramal-peramal ini, terutama para peramal dari istana, sangat membenci ayahku dan mengutuk kondisi terburuk dari kerajaan ini. Itulah sebabnya sekarang pun aku tidak pernah mempercayai ramalan-ramalan tersebut. Jadi yang seperti aku katakan, semua aku serahkan kepada kalian semua. Baginda, bolehkah hamba bertanya? Silahkan Ajna, kau berhak menanyakan apapun kepadaku. Apakah Baginda pernah merasakan yang namanya jatuh cinta? Ya, aku pernah merasakan jatuh cinta ketika bersama istri pertamaku dulu. Tetapi kemudian istri pertamaku merasa tidak berguna karena tidak dapat melahirkan keturunan, sehingga ia bunuh diri. Semenjak itu aku tak pernah lagi menyentuh wanita. Apakah jatuh cinta itu seperti rasanya jantung berdegup kencang? Ya mungkin itu bisa disebut sebagai pertanda, tapi itu bukan makna jatuh cinta yang sesungguhnya. Lalu bagaimana, Baginda? Ya, menurutku yang namanya jatuh cinta adalah sebuah perasaan yang luar biasa, di mana kita tidak akan pernah mau menyakiti pasangan kita atau orang yang kita cintai. Tapi hamba sering melihat di mana suami istri bertengkar karena masalah sepele. Ya, itu karena perasaan sayang yang terlalu berlebihan, sehingga menginginkan pasangan kita agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya seorang istri marah-marah kepada suaminya karena sering berjudi, sehingga takut terjebak dalam perjudian tersebut. Sehingga istri itu marah-marah, sebenarnya menghendaki agar sang suami tidak terjerumus dalam perjudian. Seperti itulah. Wah, Baginda sangat luas sekali wawasannya. Tidak juga. Ya, ini sudah malam, aku akan kembali ke peraduanku. Selamat malam buat semuanya, selamat beristirahat. Wah, ada apa kalian sepagi ini menghadapku? Tadi malam kami sudah berdiskusi, Baginda, dan kami akan menyampaikan hasil keputusan kami. Apakah kalian sudah memutuskannya dengan baik? Sudah, Baginda. Baiklah kalau begitu, aku siap mendengarkan keputusan kalian. Ya, kami bertiga sudah memutuskan untuk menjadi istri Baginda, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Kami bersedia, Baginda, tapi nantinya ketika kami memiliki keturunan, izinkan kami untuk merawat dan mendidik anak-anak kami di luar istana, sebab kami ingin menurunkan ilmu kami kepada anak-anak kami. Nanti setelah usia remaja, kami akan mengirimkan anak kami ke istana untuk dididik secara kerajaan. Lalu apakah kalian akan meninggalkan istana dan membiarkan aku sendirian di sini? Tentu saja tidak, Baginda. Kami akan bergiliran secara berkala ke sini mengunjungi Baginda dan melihat tumbuh kembang dari putra Baginda. Baiklah, syaratmu aku terima. Wah, aku memiliki ponakan pangeran nih. Demikianlah Sandiwara Radio Tunanetra, persembahan Suara Pertuni Kabupaten Banyumas. Jangan lewatkan kisah-kisah menarik selanjutnya. Sampai jumpa.